Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah pertemuan ketiga. Hari ini kita masuk ke materi post marketing study. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai pre-marketing study ya. Jadi setelah obat itu rilis di pasaran, ada yang dikatakan uji klinik fase 4 atau post marketing study. Ya. Ini tujuannya untuk apa? Jadi pabrikan-pabrikan atau industri farmasi memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil investigasi mereka saat obat yang mereka telah registrasi itu aman ya, aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau aman pada tataran populasi. Ya, populasinya yang seperti apa? Populasinya berarti daerah-daerah atau lokasi-lokasi di mana obat mereka dijual di tempat tersebut. Misalnya obat tersebut sudah dijual sampai ke daerah Papua mungkin ya, atau sudah ada di daerah Merauke. Berarti sudah bisa dilakukan pengujian post marketing study di daerah tersebut. Biasanya sih jika obat ini tergolong relatif aman, tidak akan ada pelaporan-pelaporan ya. Tapi jika obat ini ada masalah ya, dalam artian mungkin ada efek yang belum kelihatan saat dilakukan uji klinik fase 3 dan baru kelihatan pada uji klinik fase 4. Kenapa bisa? Biasanya terjadi karena memang uji klinik fase 4 dia punya populasi lebih bervariasi. Kalau kemarin uji klinik fase 3, dia kan hanya sampai tataran populasi orang banyak, tapi hanya sampai 1.000 orang. Sedangkan kalau obat ini sudah dijual, ada dijual di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, Ambon. Berarti populasinya menjadi lebih besar ya. Jadi bisa dijadikan acuan. Bedanya kalau misalnya yang kemarin uji klinik fase 3, respondennya kan dibayar karena sesuai dengan inisiatif mereka untuk mengikuti protokol. Sedangkan yang post marketing study ini kan acak. Jadi siapa-siapa saja yang minum obat kita, setelah itu nanti kita lihat kalau tidak ada pelaporan berarti aman, tapi kalau jika ada terjadi misalnya mungkin reaksi-reaksi yang tidak diinginkan, nah itu biasanya dilaporkan. Kalau misalnya reaksi-reaksinya hanya reaksi-reaksi ringan biasa, mungkin tidak terlalu menjadi viewpoint, tapi kalau misalnya efek sampingnya bisa sampai dengan mengancam jiwa, biasanya dia akan masuk UGD. Nanti di UGD pasti dia akan ditanya-tanya ini kenapa bisa seperti ini. Dia katakan dia baru minum obat. Nah, obatnya apa? Obatnya ini. Oh, ternyata ini adalah obat yang baru. Barangkali hal itu terjadi karena efek samping penggunaan obat. Nah, kalau kita lihat di sini, prosedur penyiapan uji post marketing clinical study ya, jadi memang melapor lagi ya, investigator atau industri farmasi melapor lagi ya ke BPOM memperlihatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, biasanya dokumen scientific review, melampirkan review etik, melampirkan studi protokol, melampirkan brosur, dan melampirkan info concern. Ya, jadi bervariasi ya. Biasanya
antara 1 sampai 3 bulan ya memasukkan permohonan, baru ada persetujuan apakah approve atau tidak. Pembayarannya juga bervariasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini biaya uji post marketing study ini biayanya 5 juta ya. 5 juta biayanya. Nah, atau biasanya dia 10% dari biaya studi yang relevan untuk satu protokol ya. Jadi memang bervariasi ya anggarannya, tapi rata-rata biaya pendaftarannya itu sampai dengan 5 juta rupiah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pharmacovigilance. Ya, apa sih pharmacovigilance ini? Jadi, pharmacovigilance ini adalah ilmu atau aktivitas yang terkait dengan penelusuran, penilaian, tindakan untuk mengatasi, pemahaman, dan pencegahan reaksi obat yang tidak diinginkan atau biasa juga mencakup pada drug related problem atau biasanya ini istilahnya adalah permasalahan yang terkait dengan obat. Ya, sudah mungkin bagi adik-adik yang sudah mengambil farmakoterapi ini sudah familiar ya dengan istilah drug related problem. Nah, pharmacovigilance ini cukup baru ya, tahun 2002 baru disosialisasikan oleh WHO, pharmacovigilance ini. Nah, untuk apa sih pharmacovigilance ini? Ya, pastinya yang pertama dia untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien. Jelas ya, kalau yang lalu-lalu ada efek samping obat, tidak ada follow up-nya. Ya, sekarang jika ada efek samping obat, Badan Kesehatan Dunia juga mengambil menitik beratkan juga ya pada penanganan monitoring efek samping obat. Nah, yang kedua, meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama yang berhubungan dengan penggunaan obat. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap analisis keuntungan, bahaya, risiko, dan efektivitas penggunaan obat. Dan yang terakhir, meningkatkan penggunaan obat yang aman, rasional, dan lebih efektif ditinjau dari segi biaya atau cost effectiveness. Ya, kalau kita lihat di sini ya, tujuan dari pharmacovigilance ini berarti mau membantu masyarakat agar lebih mendapatkan penanganan yang cepat jika terjadi reaksi efek samping yang tidak diinginkan. Nah, karena tadi ada istilah analisis keuntungan, ada istilah efektivitas dari segi biaya atau cost ya, cost effectiveness ya. Jadi memang ada lagi cabang ilmu dari farmasi yaitu farmakoekonomi. Jadi memang nanti di belakang kita akan singgung sedikit saja ya luar-luarnya apa sih farmakoekonomi ini dan apa sih tujuannya. Ya sekilas info saja, semester lalu perdana di Fakultas Farmasi UMI ada 2 senior kalian yang melakukan penelitian cost effectiveness ya, melakukan penelitian farmakoekonomi. Bagi yang ingin berminat atau yang ingin tanya-tanya bisa langsung menghubungi mahasiswanya langsung ya, Kakak Nurul Ihsani 2016 dan Kakak Dian Rahayu 2016. Bisa tanya-tanya kalau misalnya ada passion ya untuk meneliti tentang itu. Seru juga sih karena
Kalau kemarin-kemarin kan image-nya mahasiswa farmasi itu masuk masuk laboratorium atau studi kasus ke rumah sakit, melihat profil penggunaan obat dan sebagainya. Nah, ini yang kita bahas adalah biaya. Biaya yang dikeluarkan pasien selama tinggal di rumah sakit. Jadi, pakai kalkulator ya, kemana-mana bawa kalkulator. Nah, karena hal tersebut dianggap WHO penting sehingga WHO mendirikan program, menggalakkan program yaitu International Drugs Monitoring ya. Jadi ada namanya Uppsala Monitoring Center. Nah, Uppsala Monitoring Center ini adalah program monitoring penggunaan obat secara internasional. Ya, jadi kolaborasi dari WHO dengan beberapa negara ya yang tergabung di dalamnya ya. Jadi ada WHO Pharmacovigilance Program ya. Dan sampai dengan akhir 2010 sudah masuk di dalamnya 134 negara yang mengambil bagian. Ya. Jadi hal ini dilatar belakangi pada saat munculnya efek obat si talidomid ini nih yang terdeteksi pada tahun 1961. Nah, setelah kejadian itu, jadi semua menjadi waspada untuk mengamati efek samping obat yang mungkin terjadi. Ya, selanjutnya bagaimana sih kita bisa menilai suatu penelitian farmakoepidemiologi? Atau kita bisa menjadikan atau mencari acuan yang paling benar, yang paling terbaru dari berbagai kasus-kasus yang terjadi di lapangan terkait obat. Nah, yang menjadi dasar kita adalah pengobatan dengan berbasis bukti. Jadi, kalau misalnya kita ingin berdiskusi dengan teman sejawat kita, baik dokter maupun perawat, kita harus bisa memberikan atau mengeluarkan fakta-fakta yang fakta-faktanya ini tertulis secara langsung, bukan dari hasil pemikiran kita, tapi dari hasil kajian ilmiah. Dan ini berdasarkan bukti terkini. Jadi artinya apa? Terbaru, terupdate. Sehingga dengan adanya istilah evidence based medicine ini, IBM ini menuntut kemampuan farmasis untuk menggabungkan bukti-bukti terkini dari suatu pengobatan dengan kemampuan klinisnya dalam praktek farmasian. Ini juga masih sangat baru di dunia farmasi karena tidak semua apoteker ini memahami ini. Jadi ada yang sering mengatakan, aduh Bu, saya belum sampai ke sana karena saya apoteker tahun baheula, saya apoteker tahun mungkin apoteker 10 tahun yang lalu atau apoteker 20 tahun yang lalu. Waktu itu belum ada istilah evidence based medicine. Kita belum terbiasa membaca jurnal-jurnal penelitian, belum terbiasa melakukan interpretasi hasil penelitian. Nah, ternyata sebagai Anda calon farmasis, IBM ini sangat penting ya, apalagi nanti bagi Anda yang memang terjun di masyarakat, terutama di bidang klinis. Nah, jadi tadi ada Uppsala. Ya, si Uppsala ini kan ada websitenya ya. Saya nggak bisa menampilkan di sini ya karena ini rekaman suara ya. Jika saya keluar atau buka tab lain, rekamannya akan terputus ya. Nah, Anda silahkan googling sekarang, lalu Anda buka Uppsala Monitoring Center. Nah, nanti di sana akan ada nih yang namanya info-info terkini atau ada evidence based medicine terkait dengan pelaporan efek samping obat di seluruh dunia. Nah, itu namanya kalau misalnya apoteker selalu melihat Uppsala, menonton, sering baca-baca ya. Nah, mungkin kalau istilahnya untuk
channel-channel sekarang misalnya di subscribe ya, berlangganan ya, melihat selalu update-update terbarunya. Nah, biasanya ini artinya apotekernya yang up to date, farmasisnya up to date ya. Menerapkan IBM ini tujuannya ya untuk menurunkan kejadian ROTD dan mencegah terjadinya medication error. Artinya apa? Artinya kita berkaca, melihat dari kasus-kasus yang terjadi di luar sana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau sudah ada terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan di negara lain, berarti kita yang di Indonesia sudah harus bisa waspada. Cuma yang jadi permasalahan adalah obat-obat yang dijual di luar negeri dan di Indonesia itu tidak semuanya sama ya. Tapi pada umumnya untuk golongan-golongan obat yang istilahnya indeks terapinya luas ya, biasanya sih yang ada di Amerika sana ada juga sih di Indonesia, yang ada di Singapura ada juga sih di Indonesia, tapi tidak semua ya. Nah, pada penerapan IBM ini jadi memberikan informasi kepada kita apakah obat itu aman dan efektif berdasarkan bukti yang diperoleh dari studi farmakoepidemiologi. Ya, tadi saya katakan kita bicara berdasarkan fakta yang ada pada literatur. Nah, literatur medis dalam IBM ini ada namanya literatur medical primer atau primary medical literature. Nah, ini dia literatur yang punya tingkatan evidence based medicine tertinggi. Jadi ada banyak ratusan bahkan ribuan jurnal-jurnal penelitian medis ya yang dipublish setiap minggu, dan kita bisa lihat banyak sekali informasi-informasi atau topik-topik yang ditampilkan di sana seputar dengan area klinis, dan banyak sekali ya area medik, praktik medik yang menelurkan jurnal-jurnal setiap minggunya, mungkin pada bidang dermatologi, kardiologi ya. Jadi rata-rata jurnal penelitian ini dia menjelaskan tentang hasil penelitian mereka ya dalam praktek klinisnya di lapangan. Ini ada beberapa contoh jurnal-jurnal penelitian ya. Bisa Anda lihat di sini ada American Journal of Epidemiology, Biometric, Drug Safety, Epidemiology, Weekly Epidemiological Record ya, banyak sekali. Literatur sekunder. Literatur sekunder ini adalah sistem indeks ya. Jadi pernah dengar istilah database? Database pada misalnya Medline database, PubMed. Nah, ini dia nih contoh indeks. Jadi dalam PubMed ini banyak sekali abstrak-abstrak penelitian yang bisa Anda lihat, tinggal Anda cari kata kuncinya apa, Anda tekan search, lalu akan banyak keluar penelitian-penelitian terkait dari keyword yang Anda masukkan ya. Nah, selanjutnya ada literatur medis yang tersier. Nah, ini terdiri dari literatur review yang mungkin terdapat di dalam textbook, buku-buku referensi, atau dalam review artikel ya pada jurnal penelitian. Jadi kalau kita lihat mungkin pada saat kalian mungkin sempat di tekno dan masuk ke praktikum farmaseutik, sepertinya bukunya banyak sekali ya. Wah, itu buku atau pindahan sampai berkoper-koper. Ya, jadi kalau di tekno biasanya banyak menggunakan buku teks ya untuk penelitian, untuk praktikum. Nah, sedangkan jika kita mengacu pada evidence based medicine, textbooks ini atau buku teks ini menjadi evidence based terendah. Jadi jika Anda ingin berdiskusi dengan teman sejawat lalu bilang, ini misalnya paracetamol jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang
dia dapat menyebabkan kerusakan hati. Ya, itu dari mana pustakanya? Mungkin dokter akan bertanya, dari mana Anda bisa mengatakan seperti itu? Ini dari buku farmakologi dan terapi, atau dari buku Dipiro Pharmacotherapy Approach. Wah, pasti mereka akan ketawa ya. Wah, kalau dari textbook mah tingkat kepercayaannya rendah. Yang mereka lebih suka adalah Anda membawa jurnal-jurnal penelitian terkini. Biasanya apalagi jurnal-jurnal tersebut ditulis oleh teman-teman sejawat mereka yang juga dokter. Biasanya mereka akan lebih percaya. Ya, jadi buku-buku teks, buku-buku referensi, dan review artikel ini adalah masuk dalam kategori tertiary medical literature. Ya, materinya sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang saya mau membuka forum diskusi di aplikasi Kalam. Silahkan Anda berkomentar di sana, saling menanggapi permasalahan-permasalahan mungkin yang bisa didiskusikan. Untuk penilaiannya nanti akan saya share di akun Kalamnya seperti apa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.